Teman-teman, jadi gini, Muhammad Mokaev lagi panas-panasnya ngebahas jalan baliknya ke UFC, dan vibe-nya tuh kayak orang yang sempet hengkang tapi ngerasa rumah lamanya masih nunggu dia pulang. Di sebuah wawancara di Qatar, pas pekan pertarungan Arman Tsarukyan versus Dan Hooker, Mokaev kelihatan makin pede sama masa depannya. Jagoan 25 tahun berdarah Inggris Dagestan ini bilang kalau hubungan dia sama UFC udah jauh lebih adem daripada waktu dia cabut dari kontrak di 2024. Bukan kayak mantan yang putus bawa drama, Mokaev justru pergi dengan kepala tegak, ninggalin kesan kalau dia bakal balik lebih matang. Mokaev ngaku dia nggak pernah bakar jembatan. Dia pergi sambil tetap ngasih respect, tetap ngucapin terima kasih, dan nggak pernah ngeluarin omongan jelek soal organisasi itu meskipun saat itu hidupnya lagi ribet. Makanya sekarang dia makin yakin, kayak orang yang udah ngatur mental, bahwa tahun 2026 bakal jadi momen dia nongol lagi di oktagon UFC. Dan buat dia, comeback itu bukan harus langsung lompat ke perebutan sabuk. Dia lebih pengen ngelibas semua nama satu persatu, kayak mau ngebersihin seluruh divisi biar semua orang tahu kalau dia layak balik duduk di meja besar. Dan bukan cuma ngomong doang teman-teman, Mokaev baru aja nunjukin kalau dia masih ganas di luar UFC. Tanggal 7 November 2025, dia naik panggung Brave Combat Federation di Bahrain buat perebutan gelar kelas terbang perdana. Lawannya Garrett Burns, petarung yang lagi garang dengan 4 kemenangan beruntun, 2 diantaranya selesai cepat di ronde pertama. Tapi malah Mokaev yang ngegas abis. Dia ngehajar Burns sampai menang KO dan resmi dinobatin jadi raja flyweight baru Brave CF 100. Di beberapa sudut dunia tinju, lagi ramai gosip yang bikin para fans pada misu-misu sambil ngopi. Alexander Usyk, si kucing dari Ukraina yang licin kayak sabun baru dibuka. Katanya udah ngelepas gelar WBO Heavyweight. Keputusan ini bikin banyak orang terkejut, tapi juga bikin Fabio Wardley langsung dapat spotlight sebagai juara baru. Walaupun begitu, Usyk masih duduk manis sebagai raja sabuk lain, WBA, WBC, IBF, IBO, sama The Ring, yang semuanya dia rebut dengan cara dramatis saat ngebantai Daniel Dubois musim panas lalu. Dan sekarang yang bikin jagat tinju makin gonjang-ganjing adalah rumor soal siapa lawan comeback Usyk buat tahun 2026. Banyak yang ngira bakal ketemu Fury buat nutup trilogi, karena biasanya kalau dua raksasa udah saling senggol 2 kali, fans minta yang ketiga biar puas. Tapi ternyata si kucing malah belok ke arah yang nggak banyak orang kira. Dia ngeincar Deontay Wilder. Yap, Wilder teman-teman, si bronze bomber yang pukulannya kalau kena langsung bikin mata penonton ikut merem. Usyk kabarnya udah ngasih sinyal ke timnya kalau Wilder jadi prioritas utama. Bukan cuma karena nama besar, tapi juga karena Wilder dianggap salah satu petinju paling berbahaya dalam 1 dekade terakhir. Powernya gila banget, masih dianggap salah satu yang tersadis di era modern. Ini menarik karena jalur Usyk sejauh ini bisa dibilang sangat elit dan eksklusif. Dalam 6 laga terakhir, lawannya cuma muter di 3 nama doang. Anthony Joshua, Daniel Dubois, sama Tyson Fury. Dan ngenesnya, semua itu dia sikat 2 kali. Jadi bayangin aja, dia udah ngematin 3 raksasa itu kayak nonton playlist yang sama berulang-ulang. Makanya banyak fans ngerasa lawan baru dengan style unik kayak Wilder itu bisa bikin suasana lebih fresh. Di sisi lain, Wilder sendiri lagi di fase comeback yang lumayan tricky. Tahun ini dia dapat kemenangan TKO ronde 7 lawan Tyrell Anthony Herndon, petinju veteran dengan rekor lumayan solid. Tapi sebelum kemenangan itu, statistik Wilder agak nyesek teman-teman. Dari 5 pertarungan sebelumnya, dia cuma menang sekali dan 4 kali kalah, 2 diantaranya disabet sama tangan besi Tyson Fury. Jadi meskipun Wilder masih punya power nuklir yang bisa bikin siapa aja amnesia dadakan, performanya dalam 5 tahun terakhir kelihatan naik turun. Di dunia MMA yang selalu penuh drama, muncul lagi satu cerita panas menjelang UFC 324. Seorang legenda UFC, Eddie Alvarez, ngasih kode keras soal keyakinannya bahwa pihak promosi lagi berharap banget Paddy Pimblett jadi pemenang ketika ketemu Justin Gaethje. Pertarungan ini bakal jadi main event di Paramount, sekaligus penentu sabuk interim lightweight karena Ilia Topuria lagi sibuk beresin urusan pribadi. Dari kacamata Alvarez yang udah ngelihat UFC dari zaman masih ngos-ngosan nyari penonton sampai jadi raksasa hiburan sekarang, industri MMA itu udah kayak campuran bisnis sama show.
Di satu sisi harus tetap kelihatan legit, di sisi lain duit dan hype harus muter. Nah, dari pola yang dia lihat, promosi jelas punya favorit, dan favorit itu bukan Geji, melainkan Pimblet, si anak Liverpool yang fansnya kayak sekampung kalau nonton. Secara bisnis memang masuk akal teman-teman. Paddy udah punya beef lama sama Topuria. Mereka berdua udah saling sindir, saling ejek, dan fans udah lama ngitungin kapan dua bocah tengil itu ketemu. Jadi kalau Paddy menang lawan Geji, unifikasi lawan Topuria bakal langsung meledak kayak petasan tahun baru. UFC dapat duit, fans dapat tontonan, rating naik, semua senang. Yah, kecuali Justin Gaethje. Masalahnya Gaethje bukan petarung yang gampang dibuat jadi korban naratif. Orang ini chaos walking, sekali dia mulai maju tanpa rem, lawan bisa tiba-tiba gelap mata. Dia pernah megang sabuk interim, dan sejak lama punya mimpi ngangkat sabuk undisputed sebelum pamit dari dunia tarung. Buat Gaethje, duel sama Pimblet bukan soal jadi batu loncatan untuk hype orang lain, tapi peluang besar yang mungkin terakhir buat nutup karier dengan warisan yang sah. Tapi kalau dilihat dari vibe UFC, mesin promosi memang kelihatan condong ke Pimblet. Dari gaya promosi, kualitas magnet fans, sampai drama yang bisa dibangun, jelas lebih menjanjikan. Paddy itu entertainer alami, kocak, rame, nyentrik. Sementara Gaethje itu tipe yang kalau ngelawan top 5 atau juara, selalu kasih pertarungan sadis dan brutal, tapi nggak semua orang bisa dibikin storyline jangka panjang. Paddy, tinggal bikin trailer 30 detik, beres. Akhir Januari bakal pecah banget buat para fans tinju, soalnya Teofimo Lopez dan Shakur Stevenson resmi bentrok di New York tanggal 31 Januari. Pertarungan ini jadi headline The Ring 6 dan bisa langsung ngeguncang peta kekuasaan divisi 140 pon. Lopez datang sebagai Raja WBO Super Lightweight yang lagi pede-pedenya, sementara Stevenson naik kelas dari lightweight bawa status tak terkalahkan buat ngejar sabuk keempat dalam karirnya. Gila sih ambisinya. The Ring balik lagi ke New York dengan vibe gede, dan pertarungan ini tuh udah lama bikin fans pada ngitungin hari. Teofimo Lopez, anak Brooklyn yang gaya tarungnya selalu flamboyan, bakal masuk ring buat pertahanan gelar keempat. Dia lagi naik momentum banget abis ngegas Arnold Barboza Jr. awal tahun. Jadi dia jelas datang dengan mental, ini kandang gua, jangan macem-macem. Di sisi lain, Shakur Stevenson bawa cerita beda. Petinju kidal yang rapi, teknis, dan terkenal super sulit dipukul ini akhirnya mutusin buat naik dari kelas 135 ke 140 pon. Tujuannya? Ya, simple. Nambah divisi juara, nambah legasi, bikin nama dia makin gak bisa dibantah sebagai salah satu petinju terbaik era sekarang. Rekornya masih murni, dan dia baru aja datang dari kemenangan dominan yang bikin banyak orang bilang kalau skillnya beda level. Buat Lopez, duel ini jadi titik krusial buat buktiin kalau dia emang pantas dianggap Raja 140 pon di era yang penuh nama baru dan kejutan. Sementara buat Stevenson, ini taruhan gila. Kalau menang, dia langsung loncat jadi legenda hidup. Kalau kalah, risikonya gede, tapi dia jelas udah siap dengan segala konsekuensinya. Drama di divisi heavyweight makin panas setelah Tom Aspinall ngeluarin unek-unek soal komentar bosnya sendiri, Dana White. Setelah duel kacau di UFC 321 lawan Cyril Gane yang berakhir cepat gara-gara kedua mata Aspinall kena colok, situasinya nggak cuma berhenti di atas oktagon. Ternyata ada cerita yang jauh lebih bikin naik darah. Waktu itu pas acara di Abu Dhabi kelar, Dana ngomong ke media kalau mereka bakal ngejar rematch secepatnya. Kedengarannya normal. Tapi fans langsung ngeh sama satu kalimat pedas yang Dana sebut. Intinya nunjukin kalau Aspinall dianggap nggak mau lanjutin pertarungan. Masalahnya, colokannya parah teman-teman. 2 mata kena. Itu bukan cedera ecek-ecek yang bikin orang bisa lanjut kayak nggak terjadi apa-apa. Belum cukup sampai situ, beberapa minggu setelahnya Dana datang ke acara Jim Rome dan bilang kalau kondisi mata Aspinall sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dan itu bikin situasi makin panas karena pernyataan itu nyatanya salah total. Aspinall kemudian ngumumin kalau dia didiagnosis dengan sindrom Brown traumatis bilateral, kondisi mata yang jelas bukan cedera ringan dan nggak mungkin dia pura-pura. Aspinall akhirnya buka suara, dia ngerasa kecewa berat bukan cuma karena omongan Dana nyudutkan dia, tapi karena bosnya itu bahkan belum ngobrol langsung sama dia sebelum ngelempar komentar soal kondisi cederanya.
Dari sudut pandang Aspinall, rasanya aneh banget ketika orang yang punya akses lengkap ke semua update kesehatan justru ngomong seolah tahu semuanya, padahal dia belum cek apapun. Buat Aspinall, kejadian ini bukan cuma soal membela diri, tapi ngasih klarifikasi ke publik kalau dia bukan tipe petarung yang kabur dari tekanan. Dia udah lama dikenal sebagai heavyweight yang kalem, teknis, dan super profesional. Jadi ketika ada naratif yang kesannya dia mundur karena alasan gak jelas, wajar kalau dia merasa harus meluruskan. Dunia tinju lagi rame banget gara-gara satu nama, Terence "Bud" Crawford. Abis ngalahin Canelo Alvarez dengan dominasi yang gak bisa dibantah, sekarang Bud nongol sebagai raja baru kelas menengah super, lengkap dengan status tak terbantahkan yang bikin dia makin susah disentuh. Dan yang bikin heboh, dia pasang harga $100 juta kalau Canelo mau rematch. Yap, angka yang bikin muka promotor langsung pucet. Konteksnya gini teman-teman, pertarungan pertama udah kayak adegan film. Crawford naik 2 kelas berat dari 154 ke 168 pon, tapi malah bikin Canelo kelihatan kayak salah masuk liga. Dominasinya total. Dari situ, Bud resmi jadi petinju pria pertama yang nyentuh undisputed di 3 divisi berbeda. Itu level dewa, bukan sekedar jagoan biasa. Sementara itu, Canelo yang selama ini jadi magnet uang di tinju dikasih realita pahit. Kekalahan telaknya bikin warisannya retak, dan cuman satu jalan buat nutupin luka itu, rematch. Masalahnya kondisi sekarang udah beda, dulu Canelo yang pegang kendali, sekarang Bud yang ngatur harga. Pertarungan pertama, Canelo digaji sekitar 150 juta, sementara Crawford cuma dapat sepertiganya. Jadi wajar kalau sekarang Bud ngomong harga gue naik bro, bukan cuma naik, tapi naiknya gila. Dia minta 100 juta. Angka yang menurut timnya pantas buat petinju yang baru aja bikin sejarah sekaligus ngalahin superstar terbesar tinju modern. Di satu sisi, ini langkah bisnis paling savage. Crawford lagi nunjukin kalau dia nggak cuma hebat di ring, tapi juga paham cara main di meja negosiasi. Status barunya bikin dia bisa nentuin syarat, dan Canelo harus ikut kalau masih pengen balikin nama besarnya. Motivasi Canelo pun jelas. Dia pengen bersihin noda kekalahan dan balik jadi penguasa 168 pon. Tapi buat ngambil sabuk-sabuk itu lagi, dia harus bayar mahal. Bud sekarang pegang semua kunci, dan Canelo nggak punya pilihan selain nurut kalau mau menebus harga warisannya. Teman-teman, dunia UFC akhir tahun ini lagi chaos parah. Dan fans Rusia tuh udah kayak dibikin garuk-garuk kepala tanpa gatel. Soalnya UFC baru ngumumin line up awal 2026 dan langsung bikin tanda tanya raksasa terutama soal UFC 324 dan UFC 325. Di kartu 324, Justin Gaethje versus Paddy Pimblett dipasang buat rebut sabuk interim lightweight. Terus di 325 malah ada rematch Alex Volkanovski versus Diego Lopez. Dari luar sih terlihat hype, tapi kalau dilihat dari kacamata olahraga, banyak yang bilang ini ngaco. Pertama, yang paling bikin fans ngamuk tentu posisi Arman Tsarukyan. Teman-teman, ini udah lama dianggap penantang paling legit di divisi, tapi malah dilewatin begitu aja. Gaethje datang dengan rekor 3-2 di 5 laga terakhir, Pimblett nongol dengan ranking yang naiknya ajaib, dan pencapaian paling kerennya cuma ngalahin para veteran yang udah lewat masa kejayaannya. Yang logis tuh Arman lawan salah satu dari mereka, bukan mereka dipasang rebut sabuk sementara. Tapi ya itu dia, logis menurut siapa. Namun media Rusia nyebutin, jangan kasihan kepada Arman yang pernah bikin UFC kesel waktu mundur mepet dari duel lawan Makhachev. Dari situ udah kebaca dia nggak bakal langsung dapet shot. Tapi sejak itu dia rajin ngebuktiin diri, ngacak-ngacak dan hooker, dan makin matang sebagai kandidat juara, tapi UFC kayak masih tarik ulur. Apalagi kalau dia cuma nunggu, resiko digeser penantang lain makin gede. Bayangin kalau Holloway ngalahin Oliveira, Tsarukyan bisa makin ke belakang antrian. Yang lucu, situasi di divisi featherweight malah mirip banget. Volkanovski awalnya dijadwalkan ketemu Leron Murphy, tapi tiba-tiba angin berubah, rumor naik. Bisa jadi Evlov dapat title shot. Ujungnya balik lagi ke Diego Lopez. Emang Lopez itu rame di media, fans suka, dan dia representasi 2 market besar, Brasil, Meksiko. Tapi problemnya, baru tahun lalu dia dihajar habis-habisan sama Volk. Kemenangan terakhirnya pun lawan Jean Silva yang rankingnya bahkan belum masuk papan atas.
Murphy dan Evlov jelas secara prestasi lebih pantas. Evlov sendiri kena azab karena mundur dari duel lawan Aaron Pico. Tapi Murphy justru dateng, hajar, nge-KO, tetap aja nggak dikasih shot. Dua-duanya punya catatan keren. Evlov 9-0 di UFC, Murphy juga nggak pernah kalah. Tapi malah Lopez yang naik lagi. Secara media memang lebih gurih, tapi secara olahraga ya questionable banget. Pelatih Volk aja sampai bingung. Nah, dari sini teman-teman, yang kasihan tuh sebenarnya lihat Murphy bukannya Evlov. Pasalnya si Murphy sejauh ini mulus-mulus aja tuh, tapi nasib nggak berpihak kepadanya. Buat Arman sama Evlov, nangis atau ngeluh nggak ada gunanya. Mereka juga punya salahnya sendiri. Kalau mundur di momen krusial, UFC bakal mikir 2 kali buat kasih kesempatan ulang. Sekarang sisa satu opsi, gerak. Cari lawan menang dan bikin diri mereka nggak bisa diabaikan lagi. Soalnya kalau cuma duduk dan nunggu, mereka bakal tenggelam di antara nama-nama yang jauh lebih rame di timeline. Waktunya ngelakuin sesuatu sebelum peluang makin kabur, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.